Dihadiri ratusan ribu bahkan jutaan jiwa, Haul Aba Guru Sekumpul mungkin jadi salah satu yang terbesar di dunia. Di edisi terakhir, Haul ke-19 pada 2023 lalu, setidaknya jemaah yang hadir berkisar 3,3 juta jiwa. Angka ini diprediksi bertambah di Haul tahun ini, yang rencananya akan digelar pada 5 Rajab atau tanggal 5 Januari tahun 2025 mendatang. Fenomena ini pun menimbulkan pertanyaan mencolok. Apa yang membuat sosok satu ini begitu istimewa, hingga bisa menggerakkan langkah jutaan orang tumpah ruah untuk bisa hadir? Berikut sekilas hikayat tentang Aba Guru Sekumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Semoga bermanfaat. Aba Guru Sekumpul dilahirkan pada malam Rabu, 27 Muharram 1361 Hijriah atau tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi di Desa Tunggul Iran Seberang di Martapura. Aba Guru Sekumpul lahir bernama Kusyairi, namun karena sering sakit, namanya diganti menjadi Muhammad Zaini. Sewaktu kecil ia tinggal di kampung keraton, ayahnya Abdul Ghani dan ibunya Masliyah adalah keluarga biasa secara ekonomi. Ayahnya yang bekerja sebagai pemotong berlian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Meski hidupnya sederhana, Zaini mudah mendapat pendidikan yang baik dari ayah dan neneknya yang bernama Salabiah. Di lingkungan keluarga, ia mengenyam pendidikan yang ketat dan disiplin serta berada di bawah pengawasan pamannya Syekh Saman Mulia. Pada usia 5 tahun ia belajar di bawah bimbingan guru Al-Quran dengan Hasan Pesayangan dan pada usia 6 tahun di Madrasah Kampung Keraton. Pada usia 7 tahun ia masuk Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Aba Guru Sekumpul belajar di pesantren Darussalam selama 12 tahun atau di sepanjang 1949 hingga 1961. Pada tahun 1949 pada umur 7 tahun ia masuk ke jenjang ibtidai dan tahun 1955 melanjutkan ke jenjang sanawiyah di pesantren yang sama. Dia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1961 atau pada usia 19 tahun dan lulus dengan Jayyid Mumtaz. Selain belajar formal di pesantren Darussalam, ia juga belajar di berbagai halakoh di kediaman ulama di sekitar Martapura, sebagaimana kebiasaan santri pesantren Darussalam. Tidak hanya itu, beliau juga belajar kepada beberapa guru di luar wilayah Martapura, di antaranya beliau belajar kepada Kiai Muhammad Ain di Kampung Pandai Kandangan dan Kiai Muhammad di Gadung Rantau. Sekitar tahun 1965, Aba Guru Sekumpul yang baru berusia 23 tahun pergi bersama pamannya Kiai Saman Mulia ke Bangil. Di Bangil beberapa waktu dia dibimbing oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Setelah mendapat bimbingan spiritual, sang guru menyuruh Aba Guru Sekumpul untuk pergi ke Mekah menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi untuk menerima pengajaran sufi darinya. Sebelum berangkat ke Makkah, beliau bertemu dengan Kiai Falak atau Mama Falak Bogor dan mendapat gelar dan sanad suluk dan tarekatnya di sini. Saat menunaikan ibadah haji, Aba Guru Sekumpul mendapatkan petunjuk langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan mendapatkan beberapa buku tasawuf. Maka dari itu, Aba Guru Sekumpul belajar tasawuf dan suluk terutama dari 3 ulama, yaitu Syekh Syarwani Abdan di Bangil, Mama Falak di Bogor dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Makkah. Selain itu, rantai keilmuannya terhubung dengan beberapa ilmuwan besar di Makkah. Hal ini terlihat dari beberapa sanad dalam bidang ilmu dan tarikah yang beliau ambil dari berbagai ulama, antara lain Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abdi Al-Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad,
Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Kiai Falak Bogor dan Syekh Ismail Al-Yamani. Keinginannya untuk belajar dan berteman dengan banyak ulama membawanya kepada banyak guru. Seperti di Kalimantan, Jawa, dan Madura, serta di Mekah, ada yang mengatakan tidak kurang dari 179 hingga 200 guru. Setelah melanglang buana belajar agama dan pendidikan lainnya, Abah Guru Sekumpul mendapat mandat untuk mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Atas rekomendasi dari Kiai Haji Abdul Qodir Hasan, Kiai Haji Syarani Arif, dan Kiai Haji Salim Ma'ruf, ia menjadi pengajar di pondok pesantren tersebut. 5 tahun kemudian, Abah Guru Sekumpul berhenti dan memilih melakukan kegiatan dakwah dengan membuka pengajian di rumahnya di Keraton Martapura. Pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat, seperti Nahwu dan Saraf. Namun, pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi menampung jemaah, maka Abah Guru Sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar 1980-an, Abah Guru Sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru. Rumah baru Abah Sekumpul ini kemudian dinamakan Komplek Ar-Raudah. Penamaan tersebut mengacu pada nama Ar-Raudah di Masjid Nabawi, Madinah. Abah Guru Sekumpul meninggal di awal abad ke-21, saat itu kesehatan Abah Guru Sekumpul mulai memburuk dan jatuh sakit. Kesehatan Guru Sekumpul yang semakin menurun, membuat pengajian tidak bisa lagi dilakukan secara rutin. Beberapa kali pengajian diliburkan, bahkan ada yang berbulan-bulan. Dalam keadaan lemah ini, beliau memberikan pidato dari rumah, yang disiarkan televisi baik sambil duduk maupun berbaring. Jamaah yang biasa datang tetap bisa melihat dan mendengarkan pengajian meski tidak datang ke Musala Ar-Raudah seperti biasanya. Pada tahun 2005, kondisi Abah Guru Sekumpul semakin kritis dan diterbangkan ke Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura. Setelah 10 hari dirawat, Abah Guru Sekumpul dibawa kembali ke Martapura. Rabu subuh, 5 Rajab 1424 Hijriah atau tanggal 10 Agustus 2005. Imam harismatik ini wafat pada usia 63 tahun. Ia dimakamkan di samping makam pamannya Syekh Saman Mulia dan ibunya di Musala Ar-Raudah di Kompleks Sekumpul. Hikayat ini dikutip dari buku Sabri Soleh Anwar 17 Hati Maksiat. Inspirasi mengaji Abah Guru sebagaimana dilansir ahli Jamiyah Tarikah Al-Mutabarah dari An-Nahdiyah atau Jatman. Semoga dengan kisah singkat inspiratif ini bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap ulama Abah Guru Sekumpul. Inilah mungkin jawabannya, kenapa haulnya kini dihadiri hingga jutaan jemaah.